Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fidela Kasih, NIM 191910901007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yakni tugas besar drainase dengan pengampu Bapak Fanteri Aji. Adapun outline pembahasan saya, di sini saya ada 4 outline pembahasan. Yang pertama mengenai curah hujan dan hujan rencana, yang kedua mengenai catchment area dan debit limpasan, kemudian yang ketiga ada head loss dan kebutuhan pompa, dan yang keempat ada inlet dan outlet serta desain paritan. Masuk ke pembahasan pertama, yakni mengenai curah hujan dan hujan rencana. Pada tugas besar kali ini, saya diberi data curah hujan mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2007. Jadi, data curah hujan yang saya peroleh merupakan data curah hujan bulanan maksimum yang terdekat dengan lokasi sistem drainase. Untuk hasil rekapitulasi data, saya cantumkan di Microsoft Excel yang akan saya tunjukkan di akhir presentasi. Untuk tabel yang ada di PowerPoint merupakan tabel dari hasil rekapitulasi data tersebut. Saya mengambil 30 data terbesar, yakni RI, yang bisa dilihat pada kolom pertama. Kemudian saya juga mengambil atau mencari nilai persentasenya, yang bisa dilihat pada kolom ketiga. Lalu disusul dengan nilai rata-rata hujan atau RR. Kemudian saya juga mencari nilai RI min RR, RI min RR kuadrat, pangkat 3, dan pangkat 4 untuk mengetahui nilai standar deviasi, YN dan juga SN. Untuk nilai standar defisiasi, saya memperoleh nilai sebesar 14,346. Untuk YN dan SN, untuk YN saya memperoleh nilai 0,536, dan untuk SN saya memperoleh nilai 1,1124. Untuk data konkretnya nanti di akhir presentasi saya akan menunjukkan hasil penilaian, hasil perhitungan kala ulang saya. Lanjut di sini saya mencantumkan 2 tabel, di mana tabel yang pertama merupakan hujan rencana kala ulang, dan tabel yang kedua merupakan intensitas curah hujan. Dari perhitungan yang saya jelaskan di slide awal, di sini saya dapat menentukan hujan rencana kala ulang dengan menggunakan metode Gumbel. Jadi sebenarnya terdapat 2 metode untuk menentukan nilai kala ulang, yakni penjelasan di awal tadi menggunakan metode Gumbel, dan juga untuk tabel yang kedua di sini saya menggunakan metode Mononov. Dari hasil yang saya peroleh, di sini saya menentukan atau menyepakati untuk menggunakan kala ulang sebesar 2 tahun. Mengapa? Karena dapat diketahui bahwasannya semakin rendah tahun kala ulang yang saya pilih, maka estimasi resiko yang saya dapat akan semakin besar. Jadi, saya pernah mengetahui, seperti yang Pak Fantari katakan, bahwasanya ketika mendesain atau merancang sebuah SAM, resiko dibuat setinggi mungkin sehingga engineer bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait penyaliran. Kemudian di sini terdapat grafik antara durasi hujan dengan curah hujan, di mana dapat disimpulkan semakin besar durasi hujan, maka curah hujan akan semakin kecil. Pada grafik ini sebenarnya terdapat 5 garis grafik, 5 diagram garis maksud saya, tetapi hanya terlihat seperti hanya ada satu saja, karena setiap durasi hujan nilainya itu hampir sama. Seperti yang diketahui di sini, saya telah mencari untuk kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan ini mohon maaf, ini sebenarnya 100 tahun. Lanjut di sini, saya telah merancang catchment area menggunakan software Minex. Dapat terlihat di sini terdapat 3 gambar, di mana untuk gambar kedua merupakan catchment area dengan menggunakan topo, dan untuk gambar ketiga ini catchment area tanpa menggunakan topo. Nah, ini merupakan luas area dari catchment yang telah saya desain, yakni sebesar 3,128 km.
Ada sedikit info dari saya mengenai catchment area atau daerah tangkapan air. Jadi catchment area ini merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Kembali lagi ke desain yang telah saya buat mengenai catchment area. Jadi catchment area ini dapat ditentukan dengan memperhatikan elevasi dari topo tersebut. Jadi biasanya catchment area itu berada di antara dua pegunungan seperti ini. Selanjutnya di sini ada debit limpasan. Untuk debit limpasan, saya menggunakan curah hujan rencana sebesar 79,928, di mana ini merupakan curah hujan rencana dari kala ulang 2 tahun. Kemudian di sini saya mencantumkan untuk luas area catchment yaitu sebesar 3,128 km atau 3.128.460,75 meter kuadrat untuk lebih spesifiknya. Di sini juga ada panjang lintasan limpasan air terpanjang sebesar 1.904,734 dan grade lintasan tersebut sebesar 1,3%. Untuk intensitas hujan saat durasi hujan, di sini saya mengasumsikan hujan akan terjadi selama 15 jam, sehingga diperoleh debit limpasan air maksimum sebesar 2,18. Nah, ini merupakan panjang limpasan air seperti yang tercantum pada debit limpasan atau di sini, yaitu sebesar 1.904,734. Jadi, untuk panjang lintasan limpasan air ini diperoleh dari panjang dari SAM ke titik terjauh dari catchment area. Untuk yang pertama ini saya memperoleh nilai 0% dikarenakan kesalahan saya, yaitu saya tidak mengubah ke snap to line, sehingga untuk yang kedua saya coba kembali menggunakan query, kemudian saya ganti ke snap to line dan akhirnya saya menemukan grade sebesar 1,3%. Nah, ini merupakan desain SAM yang telah saya buat. Yang saya letakkan untuk desain SAM-nya ini, saya letakkan di sebelah pojok. Hal ini karena saya tidak ingin SAM itu nantinya akan mengganggu operator untuk menjalankan aktivitas di pertambangan. Kembali lagi mengenai panjang lintasan limpasan air itu dari SAM dari sini ke titik terjauh catchment saya ambil di sini, sehingga diperoleh nilai sebesar 1.904, sekian. Ini desain SAM saya. Selanjutnya ada just info lagi dari saya mengenai SAM. Jadi SAM itu berfungsi sebagai penampung segala jenis air yang masuk ke dalam pit tambang terbuka atau surface mining. Selanjutnya di sini saya ada head loss dan kebutuhan pompa. Untuk head loss dan kebutuhan pompa, terdapat dua grafik. Grafik yang pertama merupakan grafik antara waktu dan volume air pada pompa MFV 380, dan grafik kedua merupakan grafik antara waktu dan volume air pada pompa MFV 420. Di sini juga saya cantumkan tabel terkait waktu, jumlah pompa, bahan bakar, head loss dari masing-masing pompa. Saya ada inlet dan outlet. Berikut merupakan desain pompa yang saya rancang. Dengan panah orange merupakan inlet dan panah kuning merupakan outlet. Jadi inlet ini untuk pompa yang di sini, kemudian outlet itu untuk pompa peralihan mungkin ya dari ini pipa ke paritan. Kembali saya just info bahwasannya pompa yang di garis putih ini, mohon maaf, pompa yang ada di inlet dan outlet ini merupakan berfungsi untuk membawa air di dalam SAM agar dapat tersalurkan melalui pipa
dan mengalir ke paritan. Tuh. Berikut merupakan desain dan jalur paritan yang saya rancang dengan debit limpasan yang harus diatasi sebesar 2,18 meter kubik per sekon, maka diperoleh debit kapasitas paritan sebesar 38,38 meter kubik per sekon. Dan untuk desain paritan seperti yang tertera pada gambar sebelah kiri dengan ditandai garis warna kuning. Jadi ini merupakan paritan. Dan untuk ini sepertinya tidak terlalu terlihat, maka saya akan menunjukkan perhitungan saya di Microsoft Excel. Dan juga untuk perhitungan kala ulang yang seperti saya sampaikan di awal tadi, saya akan kembali share screen. Nah, ini merupakan perhitungan kala ulang saya. Di sini ada rekapitulasi data dari tahun 1999 hingga tahun 2007, sehingga saya memperoleh curah hujan ekstrim demikian. RI saya ambil 30 data terbesar, dan untuk YN dan SN itu tergantung dari nilai N. Karena saya menggunakan 30 nilai terbesar, otomatis N-nya 30. Jadi untuk YN dan SN itu sudah menjadi ketetapan bahwa nilai YN sebesar 0,5362 dan untuk nilai SN sebesar 1,1124. Ini untuk grafiknya, dan ini untuk standar deviasi dengan formula SQRT atau akar kuadrat. Di sini saya telah menghitung dari hujan rencana kala ulang metode Gumbel dan intensitas curah hujan metode Mononov. Ini saya menggunakan kala ulang 2 tahun. Selanjutnya saya akan share mengenai paritan. Saya akan kembali share mengenai hitungan saya tentang debit dan paritan. Nah, di sini dapat terlihat untuk debit limpasan yang harus diatasi yaitu sebesar 2,18, dan untuk debit kapasitas paritan itu sebesar 38,38. Di sini saya juga mencantumkan debit maksimal limpasan. Ini untuk curah hujan rencana itu saya menggunakan 79,928, di mana ini merupakan nilai dari kala ulang 2 tahun, dan untuk luas areanya sebesar 3,128 kilometer, seperti itu. Saya stop share kembali. Saya akan kembali ke PowerPoint. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai tugas besar drainase. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sungguh itu tidak saya sengaja. Sekian dari saya, salam sehat untuk Pak Fanteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.